Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Virgiani, saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, jadi soal nomor 1 yaitu negara kita Indonesia telah dianugerahi dengan kemajemukan masyarakatnya atau multikultur. Tentu realitas ini memiliki potensi konflik antar warga. Anda sebagai mahasiswa yang tentu dibekali dengan pengetahuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bagaimana argumen atau solusi Anda sehingga kita senantiasa hidup dalam kerukunan dan keharmonisan. Penjelasan harus disertai dengan gambaran kemajemukan seperti apa saja yang dimiliki masyarakat Indonesia dan juga contoh konflik yang pernah terjadi di wilayah Nusantara. Oke, jadi jawaban saya untuk nomor 1 yaitu negara Indonesia itu memiliki keberagaman meliputi suku bangsa, ras, agama, dan adat istiadat serta status sosial sehingga negara Indonesia dijuluki dengan multikultural atau keberagaman masyarakat. Keberagaman di Indonesia adalah suatu keniscayaan sampai kapanpun, sampai zaman sekarang dan selanjutnya keberagaman akan semakin meningkat dengan pengaruh kultur global. Situasi seperti ini yang akan dihadapi oleh mahasiswa. Untuk itu, pendidikan multikultural menjadi bagian tanggung jawab sekolah ataupun kampus supaya generasi yang dihasilkan memiliki kecakapan skill dan sukses dalam hidup di masyarakat yang multikultur. Pendidikan multikultural harus dilakukan terutama karena tuntutan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila adalah sebab dan pendidikan multikultural adalah dampaknya. Hubungan ini dapat dijelaskan secara ontologis yang melakukan kajian tentang hakikat Pancasila. Hakikat dari Pancasila adalah manusia. Hakikat manusia adalah makhluk monopluralis dan monodualis. Kodrati manusia monodualis yaitu pada satu sisi adalah makhluk hidup dan di sisi lain adalah makhluk sosial. Keduanya saling menyatu dalam pribadi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang disepakati sebagai simbolis pemersatu negara Nusantara ketika berada di bawah kekuasaan Majapahit, merupakan sebuah simbol pengakuan akan kemajemukan Indonesia dan menjadi sangat tepat untuk menggambarkan realitas keindonesiaan. Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat baik di kalangan para pendiri negara, pemimpin, maupun di kalangan rakyat untuk mencapai suatu bangsa dan negara Indonesia yang bersatu. Sekalipun terdapat unsur-unsur yang berbeda, namun kemampuan untuk mempersatukan bangsa sesungguhnya mengatasi keanekaragaman itu tanpa menghapuskan atau mengingkarinya. Keinginan bersama untuk tetap menghargai perbedaan dan memahami sebagai realitas kehidupan sesungguhnya dapat menjadi potensi kesadaran etik pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Contoh konflik yang pernah terjadi di wilayah Nusantara yaitu yang pertama, polemik Natsir Soekarno pada masa pra-kemerdekaan. Polemik Natsir Soekarno ini menjelaskan tentang hubungan agama dan negara. Polemik tersebut telah merefleksikan pencarian bentuk jati diri bangsa yang merupakan pertarungan ideologis antara kubu nasional sekuler dan kubu Islam politik yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang sering muncul di mana-mana. Contoh yang kedua yaitu tragedi Sampit yang terjadi pada tahun 2001. Tahun 2001 adalah salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia, terutama di daerah Sampit. Tragedi Sampit adalah kerusuhan yang amat mengerikan yang melibatkan dua suku Dayak dan suku Madura. Tercatat ada 500 orang tewas dan 100 orang diantaranya mengalami pemenggalan kepala. Contoh yang ketiga yaitu konflik antar etnis pada tahun 1998. Konflik ini diawali oleh krisis moneter yang mengakibatkan sendi-sendi negara lumpuh dan meluas sehingga berubah menjadi konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Konflik ini mengakibatkan banyak aset-aset Tionghoa dijajah dan dibakar. Selain itu, banyak
laporan yang menyatakan telah terjadi pelecehan seksual dan pembunuhan pun tak bisa dihindari. Konflik antar etnis ini benar-benar menjadikan Indonesia seperti lautan darah. Berdasarkan contoh konflik di atas, memberikan tantangan bagi kita sebagai mahasiswa bagaimana kita mampu mengelola kemajemukan budaya yang dimiliki sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang demokratis, maju, modern dalam suatu tuntutan kehidupan masyarakat global tanpa tercabut dari akar budaya. Menurut saya, solusi terhadap multikultur Indonesia yaitu dengan cara mahasiswa untuk hidup rukun dan saling tolong-menolong satu sama lain. Karena pada hakikatnya hidup rukun itu berarti pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghargai satu sama lain dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Dengan pola hidup rukun, seseorang atau kelompok akan memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Suasana yang tercipta dari pola hidup rukun akan membuat lingkungan tersebut menjadi tentram dan damai karena antar individu dan kelompok ini saling memahami, menumbuhkan sikap saling menghargai tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama, menjauhi perselisihan, menjauhi pertikaian, dan menghormati pendapat orang lain. Soal nomor 2 yaitu isilah soal titik-titik di bawah ini. 2A. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah. 2B. Ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah pengertian dari asas wawasan Nusantara. 2C. Fungsi wawasan Nusantara adalah fungsi wawasan Nusantara dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, serta kewilayahan. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional, yaitu meliputi kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan, serta keamanan. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan keamanan, yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh kekuatan negara. Yang keempat, yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. 2D. Landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang RI tentang Pertahanan Negara, yaitu tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 2E. Dasar pemikiran wawasan Nusantara. Jadi dasar pemikiran wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandasan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Sebab dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas 1. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Nusantara. 3. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesia. 4. Latar belakang pemikiran aspek kesejahteraan bangsa Indonesia. 2F. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut pengertian dari wawasan Nusantara. 2G.
ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah pengertian dari asas wawasan Nusantara. 2H. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. 2I. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. 2J. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun adalah pengertian dari asas keadilan. Soal nomor 3 yaitu setelah mengikuti kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bagaimana pemahaman Anda mengenai mata kuliah ini serta tujuan dan manfaat apa yang dapat Anda peroleh? Oke, jadi setelah saya mengikuti mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, pemahamannya saya dapatkan sangat banyak, seperti tentang wawasan Nusantara, wawasan nasional, bela negara, penerapan anti korupsi terhadap pendidikan, politik di Indonesia, dan masih banyak lagi. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sangat bagus untuk diterapkan kepada mahasiswa baru atau mahasiswa semester 1, supaya mahasiswa mempunyai arah tujuan yang jelas dan paham tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Tujuan yang saya dapatkan dari mata kuliah ini yaitu saya akan berusaha untuk terus belajar bersungguh-sungguh demi mendapatkan IPK yang ingin saya capai serta ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi. Manfaat yang saya dapatkan dari mata kuliah ini sangat banyak. Contohnya seperti saya bisa menerapkan pendidikan anti korupsi dengan cara datang tepat waktu, tidak titik absen ke teman, mengerjakan tugas sendiri, dan jujur dalam melakukan segala sesuatu, baik di rumah maupun di kampus. Selain itu, saya jadi tahu tentang wawasan Nusantara yang waktu SMK saya tidak tahu apa-apa tentang wawasan Nusantara ataupun wawasan nasional. Ternyata wawasan Nusantara itu sangat penting dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena tanpa adanya wawasan Nusantara kita tidak bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai dan kita juga tidak bisa bersaing dengan negara lain. Di sini saya juga mendapatkan manfaat tentang bela negara. Kita sebagai mahasiswa harus mempunyai kemampuan bela negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, rela berkorban demi kesejahteraan bangsa dan negara, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Contoh bela negara yang bisa diterapkan oleh mahasiswa seperti belajar dengan sungguh-sungguh, mencintai produk buatan Indonesia atau dalam negeri, tidak mencemari nama baik Indonesia, mempelajari dan melestarikan kebudayaan Indonesia, serta tidak terpengaruh akan kebudayaan asing yang bersifat negatif. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.